Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa hari ini pada Minggu Kantate, dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 di bawah topik bernyanyilah bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Maryam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Maryam dan memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nyanyian merupakan sebuah ekspresi, bukan hanya berekspresi wajah atau ekspresi kata-kata, namun merupakan ekspresi hati. Dan bahkan yang terdalam lagi, nyanyian merupakan ekspresi batin dan iman seseorang, di mana ketika dia menyanyikannya, orang yang bernyanyi itu akan menghayati isi kata demi kata, kemudian melantunkannya untuk menjadi pujian bagi nama Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita bernyanyi, yang pasti kita melantunkannya sebagai ungkapan sebuah iman, kemudian nyanyian itu merupakan sebuah kesaksian bagi orang-orang yang mendengarkannya. Itulah yang dilakukan oleh Musa ketika dia sudah menyeberangi, ketika mereka menyeberangi laut yang dimana mereka sedang dikejar oleh orang-orang Mesir. Kemudian ekspresi itu tidak hanya sampai kepada Musa, namun kepada Maryam yang merupakan saudara daripada Harun yang disebut dengan seorang nabiah. Nabiah adalah seorang perempuan nabi. Dia mengekspresikan imannya, memperlihatkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Sesungguhnya kejadian ini berasal dari ketika mereka keluar dari Mesir dan Raja Firaun memperbolehkan mereka. Namun ketika mereka sudah melewati laut yang membentang di hadapan mereka, dan Raja Firaun merubah pikiran dan mengatakan harus menjemput kembali orang Israel itu. Dengan demikian, mereka berada di dalam sebuah ketakutan yang sangat dahsyat. Dihadapkan dengan sebuah laut yang luas, dan di belakang dikejar oleh tentara yang berkuda. Pastilah sebuah goncangan terjadi bagi kehidupan mereka. Namun oleh kuasa Tuhan, laut dibelah, dan setelah terbelah, mereka melewati laut Teberau itu. Ketika mereka berjalan, kemudian yang terjadi adalah raja dan juga tentara yang datang mengendarai kuda dan mengendarai alat-alat yang begitu dahsyat. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, maka laut itu menjadi bertemu kembali, dan hanyutlah seluruh tentara dan raja yang mengejar mereka. Itulah menjadi diekspresikan oleh Maryam. Dia mengambil rebana, kemudian memukulnya, dan ketika memukulnya menjadi memuji memuliakan Tuhan. Dan ungkapan-ungkapan yang dinyatakannya merupakan ungkapan atas apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan dalam apa yang sudah Tuhan perbuat itu,
diungkapkan dengan ekspresi iman. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita di dalam beberapa tahun ini sesungguhnya menghadapi pergumulan yang begitu berat. Kita dihadapkan dengan ketakutan, kita dihadapkan dengan kecurigaan, kita dihadapkan dengan ketidakpastian, yaitu dengan virus corona. Siapa di antara kita yang tidak takut ketika corona sudah datang? Kita melihat bahwa corona itu seolah-olah mengejar kita, mencoba untuk membuat hati kita menjadi hanyut. Kemudian corona itu membuat sebuah kekhawatiran bagi kita, adanya sebuah ketidakpastian kapan akan berakhir. Namun oleh karena kuasa Tuhan, corona sudah menjadi dimusnahkan. Corona berangsur-angsur menjadi bersahabat dengan manusia, bukan menjadi sesuatu yang menyeramkan lagi. Euforia begitu dahsyat. Mari kita ingat dalam waktu satu pekan yang kita sudah lewati, betapa banyak orang menjadi pulang kampung, mudik dalam istilahnya, karena mereka sudah lama tidak berkumpul. Dan banyak orang melakukan perjalanan kemana-mana oleh karena perasaan senangnya. Yang menjadi direnungkan melalui firman ini, ketika sukacita itu terjadi, apakah sukacita kita adalah bernyanyi? Artinya ekspresi kita adalah ekspresi yang dinyatakan secara sungguh-sungguh. Bisa saja betul yang kita lakukan adalah ekspresi sukacita. Namun sukacitanya mengarah kemana? Apakah mengarah kepada diri sendiri? Apakah mengarah kepada perasaan bangga atas sudah melewatinya? Atau hal-hal yang lain? Ekspresi yang dilakukan oleh Meriam dan para perempuan itu adalah ekspresi menari, menyatakan sukacita, dan di dalam sukacitanya dia arahkan kepada Tuhan. Itulah yang sangat luar biasa yang mereka lakukan di dalam nyanyian ini. Ketika mereka bersukacita, sukacitanya bukan diarahkan kepada dirinya. Sukacitanya bukan diarahkan kepada kehebatannya, namun diarahkan kepada Tuhan yang sudah menghalau mereka dari pergumulan yang terjadi. Sesungguhnya saat ini adalah saat bersukacita bagi orang-orang percaya. Saat memuji memuliakan Tuhan dengan secara totalitas kehidupan kita. Namun yang diperlu banyak orang yang menjadi melupakan Tuhan dengan berakhirnya corona itu. Berakhirnya pergumulan yang terjadi. Ada orang yang menjadi asik kepada dirinya. Asik kepada apa yang menyenangkan dia. Tidak didahulukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kejadian ini, kalau sukacita ini betul-betul ekspresi iman, maka yang menjadi penuh pada saat ini adalah tempat-tempat ibadah. Yang menjadi penuh saat ini adalah tempat-tempat sosial. Yang menjadi banyak euforia yang sesungguhnya adalah menolong antar sesama. Dan itulah yang diajak bagi kita. Sebagaimana Meriam mengambil rebana, kemudian memukulnya, adalah rebana yang dia pukul untuk memuliakan Tuhan. Sukacita yang kita nyatakan sesungguhnya haruslah menjadi memuliakan Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita sebagaimana Meriam memimpin mereka, demikianlah kita juga seharusnya sebagai orang percaya memimpin orang-orang yang di hadapan kita untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan menjadi kita sebagai memimpin mengetahui dan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah melepaskan kita dari laut teberau, laut ketidakpastian, laut yang penuh dengan ketakutan yang menyeramkan itu. Dan kita menjadi hanya asik kepada diri kita. Meriam mengatakan dia menjadi memimpin mereka. Mari kita sebagai orang percaya memimpin orang-orang di sekitar kita
untuk bernyanyi bersama, memuliakan Tuhan. Kalau Anda sebagai orang tua yang selama ini anak kita adalah beribadah secara online, yang selama ini orang-orang yang kita sayangi, kita biarkan untuk tidak beribadah karena mereka kita ketakutan atas virus yang terjadi. Mari saat ini kita bangkit bersama, menjadi bernyanyi bersama, memuliakan Tuhan secara bersama. Mari kumpulan-kumpulan kor yang selama ini mengatakan rindu untuk bernyanyi. Mari kita berkumpul lagi bersama, memuliakan Tuhan. Rayakanlah kemenanganmu untuk menjadi memuliakan Tuhan, bukan menjadi asik untuk diri sendiri. Memang sesuatu yang sulit pada saat ini, karena memang orang banyak menjadi hanya memikirkan apa yang menyenangkan dia. Bahkan ada orang yang terlelap dan mengatakan, ya selama ini saya hanya beribadah melalui media saja, maka saya hanya beribadah melalui media, karena itu toh tidak dosa. Memang bisa saja tidak dosa. Namun firman ini mengingatkan, ketika engkau sudah dibebaskan, ingatlah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, bernyanyilah kepada Tuhan, sehingga engkau lantunkan nyanyianmu adalah lantunan iman. Ketika Miriam bernyanyi, ia menyanyikan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi dan luhur. Dia merasakan bahwa ketika mereka bebas, bukan oleh karena tongkat Musa yang dahsyat, bukan karena kepandaian mereka berjalan di dalam laut yang sudah dilewati itu, namun oleh karena ketinggian Tuhan yang tinggi dan luhur itu. Artinya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita saat ini sampai di sini, adalah bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, namun oleh karena Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa, yang menyeberangkan kita untuk menjadi sampai kepada saat ini dan waktu ini. Kemudian dia mengatakan bahwa kuda-kuda daripada orang-orang yang mengejar mereka dihanyutkan oleh Allah. Adalah sebuah keperkasaan Allah. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ketakutannya adalah bagaimana kalau kuda itu lebih kencang daripada dia. Bagaimana kalau kuda itu yang dinaiki oleh para perwira-perwira itu, para tentara-tentara itu, para raja itu akan menangkap mereka. Namun meskipun deruan daripada derap langkah daripada kuda itu menjadi menakutkan, namun Tuhan lebih dahsyat menghanyutkan itu dan mematahkannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup saat ini bukan oleh karena kemampuan kita, ketika kita berada sampai saat ini bukan oleh karena kehebatan kita, bukan karena kita begitu pandai untuk merawat tubuh kita, merawat kesehatan kita, karena bisa saja orang-orang yang sudah terlebih dahulu daripada kita jauh lebih jago, jauh lebih hebat untuk merawat dirinya. Namun Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, selayaknya kita bernyanyi dan mengingat, merefleksikan kembali ke belakang, memflashback kembali apa yang sudah dinyatakan Tuhan, sehingga kita berefleksi dan melihat apa yang diinginkan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu kantate hari ini kita diajak untuk bernyanyi. Bernyanyi merayakan apa yang sudah Tuhan perbuat. Bernyanyi untuk mengingat betapa dahsyat dan besarnya apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Dengan nyanyian itu, maka kita akan menjadi merasakan bahwa Tuhan adalah luar biasa, bahwa Tuhan adalah dahsyat yang menyeberangkan kita untuk melewati hari-hari kita dan sampai pada minggu hari ini. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimanapun keadaanmu, bernyanyilah bagi Tuhan. Ingatlah betapa besarnya karya Tuhan menyeberangkan kita daripada pergumulan kepada sukacita. Ingatlah betapa dahsyatnya Tuhan untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, mengeluarkan kita daripada berbagai pergumulan dan persoalan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita didorong
kita diarahkan untuk menjadi orang yang selalu bersyukur dan menikmati karya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bila firman ini menjadi mengajak kita untuk bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Dalam minggu kantate hari ini, kami diingatkan untuk bernyanyi. Sebagaimana Maryam bernyanyi, melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar. Demikian hidup kami akan bernyanyi melihat bagaimana Tuhan menuntun kami hingga pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi berakar berbuah dan menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.